nama saya Nanda Rizkarina, saya dari kelompok 2 dan di sini saya sebagai moderator dan akan menjelaskan tentang tugas kami yang berjudul Model Sistem Komunikasi yang disusun oleh Nanda Rizkarina, Dharma Hartati, Linta Anggraini, dan Dedi Wijaya. Silakan disimak ya. Model sistem komunikasi. Kata komunikasi merupakan suatu kata yang dapat diartikan sebagai cara untuk menyampaikan atau memperluas data dan informasi. Sedangkan kata informasi berarti berita, pikiran, pendapat dalam berbagai bentuk. Manusia dapat melakukan komunikasi dengan berbagai cara, berbicara secara langsung, berbisik, ataupun mengirim surat, dan lain sebagainya. Dari berbagai cara komunikasi manusia ini terdapat banyak kekurangan dan kelemahannya, yaitu 1. Jarak yang jauh, 2. Waktu yang lama, 3. Biaya yang relatif mahal. Kekurangan tersebut bisa diatasi seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Dengan teknologi komunikasi saat ini, hanya dengan menekan beberapa tombol, maka jarak dan waktu untuk melakukan komunikasi tidak lagi menjadi kendala yang berarti. Teknologi komunikasi tersebut dikembangkan dengan tujuan memudahkan manusia untuk melakukan komunikasi. Komunikasi data merupakan cara mengirimkan data menggunakan sistem transmisi elektronik dari suatu komputer ke komputer lainnya, atau dari suatu komputer ke terminal tertentu. Di tahun 1970-an dan awal 1980-an terjadi pemaduan bidang ilmu komputer dengan komunikasi data yang secara drastis mengubah teknologi produksi dan perusahaan yang sekarang merupakan kombinasi industri komunikasi komputer. Revolusi ini telah menghasilkan kenyataan yang menarik, yaitu tidak hanya fundamental antara data processing komputer dan komunikasi data, perangkat transmisi, dan pengalihan. Sebagai akibat, perkembangan besar terjadi pada industri komputer dan komunikasi, baik dari pabrik komunikasi sampai sistem integrasi dan sistem integrasi yang mentransmisi dan memproses semua tipe data dan informasi. Cukup sampai di sini, akan disambung oleh rekan saya Nanda Rizkarina. Model Shannon dan Weaver sering disebut model matematis atau model teori informasi. Model ini menyoroti problem penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecematannya. Model ini melukiskan suatu sumber yang menyandi atau menciptakan pesan dan menyampaikannya melalui suatu saluran kepada seorang penerima yang menyandi balik atau menciptakan ulang pesan tersebut. Model Shannon-Weaver mengasumsi bahwa sumber informasi menghasilkan suatu pesan untuk dikomunikasikan dari seperangkat pesan yang dimungkinkan pemancar atau transmitter, mengubah pesan menjadi suatu sinyal yang sesuai dengan saluran yang digunakan. Saluran atau channel adalah medium yang mengirimkan sinyal atau tanda dari transmitter ke penerima, yaitu receiver. Dalam percakapan, sumber informasi adalah otak. Transmitternya adalah mekanisme suara yang menghasilkan sinyal atau kata-kata yang terucapkan, yang ditransmisikan lewat udara sebagai saluran. Penerima atau receiver, yakni mekanisme pendengaran, melakukan operasi yang sebaliknya, yang dilakukan transmitter dengan mengkonstruksi pesan atau sinyal. Tujuan destination adalah otak orang yang menjadi tujuan tersebut. Suatu konsep penting dalam model Shannon dan Weaver ini adalah bising atau noise.
yakni setiap rangsangan tambahan dan tidak dikehendaki yang dapat mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan. Menurut Shannon dan Weaver, gangguan ini selalu ada dalam saluran bersama pesan tersebut yang diterima oleh penerima. Mengapa teori dari Shannon dan Weaver yang digunakan? Karena merupakan teori komunikasi yang mencantumkan adanya bising atau noise dalam pengertian. Konsep penting Shannon dan Weaver yaitu adalah gangguan atau noise. Setiap rangsangan tambahan dan tidak dikehendaki yang dapat mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan. Konsep lain yang ikut andil adalah entopi dan redundasi serta keseimbangan yang diperlukan di antara keduanya untuk menghasilkan komunikasi yang efisien dan dapat mengatasi gangguan dalam saluran. Sayangnya, model ini juga memberikan gambaran yang parsial. Komunikasi dipandang sebagai fenomena satu arah. Model ini melihat komunikasi sebagai transmisi pesan yang mengungkapkan isu, efek, dan bukannya makna. Efek secara tak langsung menunjukkan adanya perubahan yang bisa diukur dan diamati pada penerima yang disebabkan unsur-unsur yang bisa diidentifikasikan dalam prosesnya. Model ini lebih sesuai diterapkan pada kajian komunikasi massa ini. Pada kajian komunikasi massa, hal ini disebabkan latar belakang mereka yang merupakan insinyur yang bekerja untuk laboratorium telepon Bell di Amerika Serikat. Tujuan mereka adalah untuk memastikan dari kabel telepon dan gelombang radio, mereka mengembangkan sebuah model komunikasi yang ditunjukkan untuk mengembangkan sebuah teori matematis dari komunikasi seluler. Tujuan sebuah komunikasi adalah membuat produksi pesan yang dipilih dari sumber ketujuan. Ada berbagai pesan yang dapat dipancarkan. Sebagai contoh, tiap huruf dan angka dapat disampaikan sebagai pesan melalui sebuah teletip. Setiap suara, nada, dan bunyi, sebagainya dari manusia adalah pesan dalam sistem telepon. Andaikan sebuah pesan, kini saatnya kita berdoa, ucapkan melalui telepon dan juga dikirim melalui teletip. Pesan sama tetapi kapasitas penyaluran informasi yang dibutuhkan jauh berbeda. Mungkin perbandingan di atas. Baik, sekian video dari kami. Lebih kurangnya kami minta maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.